Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah mouse dari brand ROG lagi. Langsung aja, ini dia ROG Cakram. Oke guys, jadi ROG Cakram itu hadir dalam dua varian. Yang ada di sini adalah ROG Cakram dan sebenarnya ada yang versi lebih simpelnya lagi, yaitu namanya ROG Cakram Core. Dan biasanya bedanya Cakram dengan atau brand ROG yang normalnya dengan yang core-nya apa, biasanya kalau core itu lebih kayak dia ada beberapa hal yang dipangkas. Nah, kebetulan kalau buat ROG Cakram versus Cakram Core ini, bedanya itu adalah di kalau ROG Cakram bisa wireless, sedangkan di ROG Cakram Core dia nggak bisa wireless. Oke, untuk harganya sendiri, kalau untuk harga ROG Cakram ini harganya dibanderol dengan harga 2 jutaan. Dan tadi gue sempet nyari ada mulai dari 2,2 sampai dengan 2,4. Cuman kebetulan waktu itu gue beli harganya di sekitar 2,3 jutaan. Oke, pertama-tama di sini yang bakal gue bahas seperti biasa, yaitu secara desainnya dari mouse ini. Oke, jadi secara desain dari mouse ini, ROG Cakram ini secara desain dia tuh mengusung desainnya tuh yang lebih memanjang. Jadi bukan mouse-nya yang agak buntel bantet kayak MX Master 3. ROG Cakram ini dia lebih mengusung desain mouse yang agak panjang. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka pakai mouse yang agak panjang, rasanya Cakram ini kurang cocok buat kalian. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri, di bagian sini juga dia nggak terlalu tinggi bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai mouse yang belakangnya agak tinggi, mouse ini kembali lagi kurang cocok buat kalian. Oke, untuk tombol-tombol sendiri di mouse ini secara bagian atasnya, dia itu ada tombol klik kiri dan klik kanan, lalu ada tombol scroll klik dan juga ada scroll up and down. Lalu lanjut ke bagian kanan, di bagian kanan mouse ini kebetulan gak ada apa-apa, cuman desain simple dengan tulisan ROG dan garis-garis saja. Lalu kita lanjut ke bagian kiri, di bagian kiri ini dia ada dua buah tombol up and down atau left and right, ya terserah kalian nyebutnya apa. Dan juga di sini ada joystick. Jadi yang ngebedain mouse ini dengan mouse-mouse lain, dia itu ada joystick di sini. Oke, lanjut ke bagian depan. Bagian depannya ini ada kayak aura RGB-nya dan juga di sini ada USB port Type-C. Nah, port Type-C ini nanti fungsinya buat kalian ngecas USB kalian atau mengkoneksikan mouse kalian dengan komputer kalian, tergantung kalian lebih suka pakai wireless atau lebih suka pakai kabel. Terus di bagian bawahnya sendiri yang ini agak sedikit lebih rame dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Jadi kalau di bagian bawahnya ini ada switcher Bluetooth off atau ini biasanya buat yang pakai kabel, dan juga di sini ada kayak gambar wireless. Jadi ini nanti yang pakai dongle-nya. Di bagian kiri ada tombol pair dan di bagian kanan ada tombol DPI. Terus ini ada logo ROG Republic of Gamers serta di sini ada sensor dari mouse ini. Terus di sini juga ada brandingnya ROG Cakram Wireless Gaming Mouse. Terus di sini untuk rubber fitnya sendiri, mouse ini ada 3 buah rubber fit di atas, di bagian bawah dan juga di bagian samping kiri ini. Oke, lanjut ke bagian build quality dari mouse ini. Build quality dari mouse ROG Cakram ini secara overall itu dia bahannya dari full plastik. Jadi kalau kalian ngarepin mouse ini bakal dengan harga 2 komaan itu dapat build quality metal atau ya aluminium atau sejenisnya, agak disayangkan di mouse ini dia hanya pakai build quality plastik. Tapi mungkin build quality plastik itu digunakan biar mouse ini ketika kalian pakai buat main game gak terlalu berat. Oke, terus untuk finishing build quality-nya bagian samping dan juga bagian bawah, ini finishingnya doff dengan warna material padat, hitam padat, serta warna gunmetal padat. Cuma untuk bagian cover atasnya, ini dia tuh pakai kayak bahan plastik doff, tapi dia itu agak-agak semi transparan. Jadi nantinya bagian doff ini bakal kayak ketika ada lampu keluar, dia bakal kayak nunjukin ada lampu-lampunya seperti itu. Terus lanjut juga ke scroll wheel. Scroll wheel dari mouse ini menurut gue secara build quality juga agak biasa banget dibandingkan dengan mouse-mouse lain. Karena build quality-nya dari plastik dan mungkin karena sebelumnya gue berangkat dari pengguna MX Master 3. Di sini yang agak absen itu adalah yang kayak apa ya, kayak kalau di MagSafe tuh jadi kalau ketika kalian nge-scroll tuh bisa nge-scroll jauh tanpa ada kayak ngekliknya. Nah di sini ketika di scroll tuh kayak ada ngeklikingnya gitu. Jadi itu yang gua rasa agak hilang sih ketika gua pakai mouse ini. Secara overall build quality-nya emang
full dari plastik. Cuma build quality-nya walaupun dari plastik ini nggak kayak mouse-mouse murahan lain, dimana kalau kadang build quality plastiknya tuh bener-bener mouse-nya berasa kopong. Di sini mouse-nya masih berasa agak ada sedikit bebannya, dan juga di sini berasa juga kalau dia tuh finishing dari plastiknya juga rapi gitu. Jadi emang ya harganya juga agak sedikit berbicara lah, walaupun emang secara build quality overall-nya mouse ini bahannya dari plastik. Oke, lanjut ke build quality dari kabelnya. Untuk kabelnya sendiri, sebenarnya ini kabelnya masih bahan braided, tapi ini braidednya agak sedikit beda dengan yang ada di ROG Gladius 3. Di sini braidednya tuh bener-bener kayak nggak berasa kayak kabel kurang kelebihan bahan gitu sih. Dan di sini masih ada juga velcro strapnya. Terus di sini untuk colokannya pun juga ada logo ROG di kedua belah sisinya dan juga ada gambar USB-nya. Oke, lanjut ke bagian fitur. Hal penting ketika kalian beli mouse, fitur apa aja sebenarnya yang kalian dapat ketika kalian pakai ROG Chakra Mini? Oke, pertama-tama fitur yang paling penting dari mouse ini adalah mouse ini support yang namanya joypad. Jadi kalau misalkan kalian lihat ke bagian sebelah kirinya, di sini ada kayak joypad. Nah, ini sebenarnya joypadnya itu bisa kalian pakai ketika kalian lagi main game-game yang perlu joypad, atau kalian juga bisa setting menjadi shortcut, jadi 4 buah shortcut. Terus di sini juga joypadnya, kalau misalkan kalian merasa joypadnya agak ketinggian, joypadnya ini bisa kalian ganti dengan yang lebih pendek dan juga bisa kalian ganti dengan tutup aja kalau misalkan emang kalian nggak pakai si joypad ini. Jadi sebenarnya dia tuh ada 3 settingan buat ngeganti joypadnya. Ini gue kebetulan pakai joypadnya yang agak tinggi. Ini ada yang lebih pendek dan juga ada juga yang cuma penutup cover joypadnya kalau nggak dipakai. Oke. Jadi seperti layaknya peripheral Asus, apalagi Asus ROG yang lain, mouse ini udah support dengan Asus Armoury Crate. Nah, apa aja sebenarnya yang bisa di custom di mouse ini? Kebetulan di sini udah gue buka langsung ROG Armoury Crate-nya, dan di sini ada 6 menu yang bisa kalian coba otak-atik, dan di sini dia punya 3 onboard memory. Dan semisal kalau onboard memorinya udah habis kalian pakai sampai 3, itu kalian bisa simpen di local storage. Cuma nantinya kalau misalkan kalian pengen pakai mouse ini di komputer atau laptop lain, kalian nggak bisa ngeload si yang ada di local storage-nya ini. Jadi emang terbatas sampai 3 aja. Oke, pertama-tama di sini gue bakal ngebahas. Di sini ada menu button. Jadi ini adalah menu yang bisa di custom, tombol apa aja. Dan di sini kalau misalkan kalian hover di atasnya bakal kelihatan apa aja yang bisa di custom. Kebetulan untuk left buttonnya dia nggak bisa di custom. Jadi yang bisa di custom itu hanya scroll klik, scroll down, right button. Terus ini untuk tombol atas, dan ini untuk tombol yang di bagian bawah. Terus di sini juga ada untuk scroll up yang bisa kalian setting. Terus ke bagian left, atau sebenarnya gue lebih seneng kalau bahasanya diganti jadi joystick, karena di sini cuma joystick doang yang dibahas. Di sini kalian bisa ngatur si joysticknya ini untuk menjalankan beberapa fungsi, atau misalkan bisa juga kalian ganti ke analog mode. Tapi analog mode ini lebih kayak buat main game, jadi arah aja. Cuma ketika gue pakai analog mode ini ada beberapa game yang nggak ngebaca analog mode-nya, jadi kadang mesti gue setting WASD di tombol joysticknya ini. Oke, lanjut ke bagian performance. Di sini performance ada 4 setting DPI yang bisa kalian nanti setting dan bisa diganti dengan tombol DPI di bawah. Dan di sini ada polling rate serta ada yang namanya angle snapping. Angle snapping ini adalah ketika misalkan kalian tarik garis, garisnya bakal lurus, atau ketika kalian tarik si mouse-nya ini dia bakal garisnya tuh garis lurus gitu. Terus untuk yang cukup bikin heboh, yaitu adalah di menu lighting biasanya. Dan di sini untuk lightingnya sendiri, mouse ini punya 3 zona RGB. Jadi yang di atas, terus yang di scroll wheel, dan juga yang ada di logo ROG-nya. Oke, di sini dia punya sekitar 9 basic effect, dan nantinya juga bisa kalian setting di Aura Creator untuk efek-efek lainnya yang lebih dinamis. Lalu di sini ada calibration. Di sini calibrationnya tapi cuman lift off distance doang. Dia masih belum bisa ngebaca misalkan kalian pakai surface ROG tertentu. Jadi masih belum ada settingan itu di mouse ini. Agak disayangkan sih, karena ya ROG Gladius 3 aja yang harganya lebih budget. Di sini kan ada buat nyeting si surface-nya itu. Terus yang terakhir di sini ada
power, di mana ini bakal nunjukin power dari mouse kalian. Dan di sini ada pilihan lighting alert ketika baterai percentage-nya nyampe ke level berapa. Dan juga ini switch to sleep mode after being idle for, ini juga bisa kalian pakai buat ngeganti, biar si mouse kalian lebih hemat kalau lagi nggak dipakai dan pas kalian lupa buat matiin. Terus yang terakhir ini ada yang namanya firmware update, cuman menu ini menurut gua nggak terlalu penting-penting banget sih, jadi nggak terlalu banyak gua bahas. Oke, sekarang gua bakal nunjukin lighting effect yang ada di Asus ROG Cakram ini. Ini adalah yang pertama-tama untuk yang static. Oke, selanjutnya ini adalah untuk yang breathing. Oke, yang ketiga ini adalah color cycle. Oke, lanjut ke yang 4, ini ada yang namanya reaktif. Jadi dia cuma nyala ketika dipencet aja. Terus ada yang namanya rainbow. Dan di rainbow ini kalau pas lagi kita lihat, dia tuh warnanya beda-beda di antara 3 zona RGB-nya ini. Terus selanjutnya ada yang namanya comet. Comet tuh agak ngebling-ngebling satu-satu dari 3 zona RGB-nya. Dan yang terakhir ada battery mode. Di sini dia bakal nunjukin kalau misalkan 25% dia bakal warna merah, terus 25-75 dia bakal warna biru, dan di atas 75 dia bakal warnanya jadi green. Terus yang terakhir ini yang bukan yang terakhir sih, ini kedua sebelum terakhir atau ke-8. Ini ada yang namanya partition, di mana nanti bisa diedit buat di ROG logonya mau warna apa atau mau efeknya apa, mouse wheel-nya mau warna dan efek apa, dan juga untuk yang bagian front LED-nya mau warna dan efek apa. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah Aura Sync. Jadi ini kalau misalkan kalian pakai Aura Creator-nya aktif, itu dia bakal ngejalanin efek dari si Aura Sync-nya itu. Cuma ya ini kebetulan gue lagi nggak set. Kebetulan gue settingnya di Aura Sync-nya yang standar nyala merah aja gitu. Atau apa ya, gue lupa sih. Cuman ya ini nge-sync sama si Aura Sync gue, settingannya apa, seperti itu. Oke, lanjut ke minus atau hal-hal yang gue kurang suka dari mouse ini. Pertama-tama hal yang gue kurang suka dari mouse ini adalah koneksi Bluetooth-nya. Kenapa? Karena ketika kalian pakai koneksi Bluetooth, itu dia nggak kebaca di Armoury Crate atau kebaca sebagai sebuah mouse biasa aja. Jadi kalau misalkan kalian berharap, maksudnya ya kan agak ngeri juga ya ketika kalian pakai dongle-nya, terus dongle-nya kalian copot pas lagi on the go, terus hilang. Kan agak-agak ngeri, makanya ya kalau misalkan on the go gue lebih suka kalau pakai mouse tuh jadi mode Bluetooth. Cuma pas di mode Bluetooth-nya dia nggak kebaca di Armoury Crate ya, jadi hanya kayak mouse biasa, which is menurut gue agak kurang oke. Terus hal kedua yang gue kurang suka dari mouse ini adalah daya tahan baterainya. Kalau sebelumnya gue pakai MX Master 3 yang sebulan belum tentu habis, gue pakai mouse ini kira-kira bisa seminggu habis dan perlu gue cas, tergantung seberapa lebaynya RGB yang lagi gue nyalain di mouse ini. Terus juga ketika gue pakai mouse ini, baterainya habis dan pengen gue cas, gue tuh nggak bisa pakai charger quick charge-nya kayak dari brand ponsel kayak Samsung atau misalkan dari Xiaomi atau Huawei. Jadi gue mesti pakai charger biasa karena kayaknya voltase yang masuk ke mouse-nya itu terlalu gede ya. Gue juga kurang ngerti juga sih kalau yang masalah kelistrikannya. Mungkin kalau yang ngerti nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira kenapa. Terus juga di sini menurut gue fitur pada scroll wheel-nya itu agak minim ya, karena sebelumnya kan ya seperti yang gue bilang, gue berangkat dari MX Master 3, sebelumnya gue pakai itu. Dan kalau di MX Master 3 tuh kan dia ada yang buat nge-scroll-nya cepet banget. Nah, cuma di sini tuh dia nggak ada fitur itu, dan ini bener-bener kayak kalau misalkan kalian pengen nge-scroll jauh agak capek aja sih pakai mouse ini. Terus juga indikator baterai di mouse ini menurut gue agak cukup minim karena dia cuma nunjukin 4 level, yaitu ketika 25, 50, 75 ataupun 100. Jadi ketika misalkan baterainya ada di 35 ya udah dia nggak bakal ngasih tahu itu baterai ada di posisi yang mana, which is menurut gue agak sedikit annoying sih, karena ya misalkan kalian pakai udah nyampe 25%, tahu-tahu maksudnya cuma 1-2%, gak lama kalian pakai baterainya habis pas lagi main game, kan agak sedikit rese kayak gitu. In conclusion, menurut gue mouse ini cukup versatile,
Dan juga secara umur penggunaan menurut gua mouse ini bisa dibilang cukup panjang karena fitur hot swap-nya, dan juga mungkin kalau beberapa orang yang mungkin suka pakai joystick mungkin buat main game FPS kali ya, mungkin bakal seneng ketika pakai mouse ini. Cuman menurut gua buat kalangan umum yang pengen punya mouse premium, rasanya mouse ini bukanlah sebuah jawaban. Karena menurut gue secara price to value-nya sih agak sedikit kurang ya. Karena dengan harga 2, sekian yang dibayar, fitur-fitur yang ada di mouse ini menurut gue masih cukup minim. Walaupun sebenarnya hot swap-nya itu agak sedikit, bisa dibilang bikin heboh. Cuman secara overall menurut gue mouse ini cukup biasa sih. Seperti itu. Rasanya masih banyak opsi-opsi mouse lain yang bisa kalian pilih. Oke, gimana pendapat kalian mengenai mouse ROG Cakram ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe ya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.